Oke. Ya, minasan konbanwa. こんばんこんばんは。こんばは。んは。じゃあ、MSK ジャパニーズクラスで頑張って日本語を勉強していきましょう。皆さんには、今日のテーマはね、今日のテーマは文法です。まあ、実はね、今夜のテーマは、言葉なんですけど、なんか文法の授業はまだ、なんか、最後の授業には、この文法についてまだ終わりなんですから、まあ、jadi kita lanjutin gitu ya. この授業を続けると思います。Oke, jadi untuk materi hari ini itu lanjutan dari bumbu yang terakhir kali kita pelajari itu sampai bab 4 yang ini ya. Submateri yang kedua, submateri yang kedua, submateri yang kedua juga. Nah, jadi lanjut kita hari ini itu yang ketiganya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat lanjutannya di YouTube ada. Tapi jangan lupa seperti biasa, bagi kalian nonton YouTube, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Kalimat tanya ya. Kalimat tanya tidak mengubah susunan kata. Sebenarnya ini materi sama ya kayak semalam. Mungkin yang ngikut semalam kelas di hari Minggu malam. Nah, itu sama banget materinya, sama pun. Kita belajar sampai ini, cuman kemarin itu kita belajarnya cuma sampai yang 3 ini ya. Tapi ini malam mungkin kita belajar sampai 4 atau 5 kalau sempat sih. Oke, kita lanjut ya. Materi yang ketiga. Kalimat tanya tidak mengubah susunan kata, tetapi dibubuhkan pada akhir kalimat. Ya, dengan menggunakan partikel K ini. Kata tanya diletakkan di bagian yang ingin ditanyakan. Untuk jawabannya, menjawab dengan mengulang kata kerja yang terdapat di dalam kalimat tanya. Oke, kemudian sodes ataupun chigaimasu tidak dapat digunakan sebagai jawaban untuk kalimat tanya dari kalimat verbal. Oke, kalimat verbal itu kalimat yang ada kata kerjanya. Jadi sama sebenarnya yang kemarin kita pelajari kan. Kalau misalnya kayak apa ya? Watashi anata wa gakusei desu gitu ya. Kamu adalah seorang murid. Nah, terus kalau kita ingin menanyakan, tinggal tambahkan aja partikel K-nya di ujung gitu. Anata wa gakusei desu ka? Nah, maka artinya menjadi apakah kamu seorang murid gitu ya. Jadi sama rumusnya seperti kata kerja. Hanya saja kalau dalam kalimat tanya kata kerja itu menjawabnya tidak boleh pakai sodes ataupun chigaimasu, tapi mengulang kata kerjanya. Oke, contohnya. Coba baca contohnya. Yang contoh ke-6 gimana? Kino 昨日勉強しました。昨日勉強し昨日てますか？勉強しましたか？Kino はい、勉強し 勉強しまし 昨 た 日勉強 か? して Kemarin まし belajar たか？ dan di bawahnya はい。勉強しました。 hai 勉強しました。 kalau yang iye gimana? でした。いえ、勉強しませんでした。 Oke, iye benkyo shimasen deshita. Oke, nah jadi kalau misalnya iya, kan dia nanya nih, kemarin belajar. Nah, kino kemarin benkyo shimashita ka. Jadi kalau shimashita itu kan bentuk lampau. Artinya sebenarnya bisa sih gini, kayak kemarin apakah ya? Ka ini kan berarti apakah gitu. Kemarin apakah sudah belajar? Kan menceritakan yang kemarin-kemarin gitu ya. Nah, kalau misalnya menjawab dengan mengiyakan, iya kemarin aku sudah belajar. Nah, maka menjawabnya juga harus sama. Menggunakan menggunakan bentuk kata kerja lampau. Positif lampau lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kata tanyanya itu dalam kalimat yang ditanyakan itu bentuk benkyo shimashita, maka kalau mengiyakan juga harus sama benkyo shimashita. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mentidakkan, maka dirubah dulu. Karena kan dia mentidakkan, berarti kan jawabannya harus negatif. Nah, maka diubah dulu ke bentuk negatif, baru cari bentuk lampaunya. Maka menjadi jawaban dari mentidakkan kalimat ini negatif lampau gitu ya. Negatif lampau dari benkyo shimashita gimana? Benkyo shimasen deshita. Nah, begitu. Seperti yang kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya. Iye benkyo shimasen deshita. Tidak, kemarin tidak belajar. Nah, begitu ya. Oke, kemudian contoh yang ke-7 gimana tuh?
Nampak nggak? Nampak? Kelihatan nggak? Mae asa nanji. Nanji. Mae asa nanji ni okimasu ka? Mai asa nanji ni okimasu ka? Jawabannya apa tuh? Rokuji ni okimasu. Oke, mantap. Rokuji ni okimasu. Oke. Mai asa nanji ni okimasu ka? Setiap pagi bangun pukul berapa atau bangun jam berapa? Gitu. Terus dianya jawab, Rokuji ni okimasu. Saya bangun pukul 6. Nah, begitu ya. Jadi ini menanyakan, masnya semalam itu kan penjelasannya apa? Bisa kebiasaan, bisa untuk sikap halus gitu ya, bisa untuk kebenaran gitu. Itu bentuk mas ya, bentuk yang ini mas. Nah, maka dia nanya, setiap hari atau setiap pagi ya, setiap pagi kamu biasanya bangun jam atau pukul berapa gitu ya, dia nanya. Maka si teman jawabnya Rokuji ni okimasu. Ya, saya bangun biasanya pukul 6. Nah, begitu ya. Oke. Gimana minasan? Wakarimasu ka? Untuk yang bentuk tanya, ini fokus yang ke bentuk tanya. Jangan yang kata sini dulu. Kita fokus yang ke ini dulu. Dalam membuat kalimat tanya yang menggunakan kata kerja. Itu udah paham belum? Wakarimashita. Oke, sama wakarimasu. Hai sensei, wakarimashita. Oke. Minasan wa do desu ka? Wakarimasu ka? Wakarimashita, sensei. Oke, minasan wakarimashita desu ne. Oke, jadi kita seperti biasa membuat kalimat ya. Membuat kalimat dalam bahasa Jepang menggunakan kalimat ini, menggunakan kata bahasa ini. Jadi coba buat di chat, buat kalimat menggunakan kata tanya dengan kata kerja. Kayak gini nih. Benkyou shimashita ka atau okimasu ka. Nah, kalau kata kerjanya boleh pakai yang lain atau boleh pakai yang namanya aja. Yang kita pelajari semalam ya di sini. Nah, ada bangun, okimas, ada tidur, nemas, ada bekerja, hatarakimas, kemudian ada berlibur, ya sumimas, ada belajar, tenkyoshimas, dan kemudian ada owarimas, selesai. Oke, coba. Demashitaka. Oke. Pakai jawabannya coba, Kak. Coba Bang Heru. Sekalian jawabannya. Aku kasih waktu kan agak panjang, sekitar 4 menitan ya, 4 menitan. Jadi setelah 4 menit lanjut ke materi selanjutnya. Ayo buruan. Hai tapi mashita. Oke. Yang lain ada? Coba sekitar percakapan singkat aja. Ya, udah makan belum? Udah. Kamu biasanya bangun jam berapa? Jam sekian. Jawabannya mau satu aja, hai tapi mashita atau iya desa juga boleh. Mau dua-dua boleh, mau satu juga boleh. Oke, kyou wa abimashita ka? Kimasen ka? Hai, kimasu yo. Oke. Singkat-singkat ya. Karakimashita. Nanka hen. Kurusu tte. Lagi? Hai, karushimashita. Ayo, siap Bang Raffi, siapa lagi? Apa tuh? Ayo, ada Kak Diva, siapa lagi tuh? Udah habis? 2 menit lagi, masih 2 menit lagi. Yang belum bisa mencoba aja, nanti kalau salah dibenerin sama-sama. Hai. Ayo. Ada lagi yang mencoba? Jangan malu-malu. Dicoba aja. Kalau salah kan nanti dibenerin bareng-bareng. Aman itu. Yang penting berani aksi aja. Oh, ini kanji koroshimas. Oh. Iya, itu kanji kurusu. Iya. Kanji membunuh. Kita mo tomimashita ka? Iya, mana masih. Oke.
Udah habis? Masih 1 menit lagi yang mau mencoba. Ayo. Sayang waktunya. Beruan. Nanti kalau salah dibenerin bareng-bareng kok, jangan tak. Maseng. Kino game. Itu kalau game, G-nya panjang Bang Agus, pakai yang apa tuh? Garis datar deh. Kino game. Oh, asobimashita. Konbini de tamago o kaimashita ka? Hai, kaimashita. Ya. Game, Bang Rapi, tapi pakai hiragana, katakana ya. Katakana. Oke. Udah selesai waktunya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi Bang Abi belum selesai tuh ya, yang B ya Bang. Ayo buruan. Sambil nunggu Bang Abi, kita buka dulu ini ya. Yang tadi sampai yang keempat berarti sekarang ya. Jadi materi kita untuk yang kata kerja. Jadi materi tata bahasa untuk kata kerja yang pertama kali itu ada di materi bab 4 yang submateri kedua ya. Itu untuk kata kerja pertama kalinya. Ini harus benar-benar paham supaya di materi kata kerja kedepannya kalian nggak bingung. Gitu ya. Oke, ya Bang Agus nggak ngelanjutin, kita lanjut aja ke yang submateri yang keempat. Pada bab 4 ini ada kata benda, atau lebih tepatnya untuk menggunakan kata waktu. Menggunakan kata waktu ya. Waktu, partikel ni, kata kerja. Jadi kata benda waktu, partikel ni, kata kerja. Setelah kata benda yang menunjukkan waktu, dibubuhkan partikel ni untuk menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu. Oke, contohnya, yuk gimana cara bacanya itu? 6時半に起きま9時す。半に1月2日に日本へ来ました。 bukan yang itu, belum itu. Yang atas dulu yang ke-8. 6時半 6時半に起きます. Gitu ya. Yang bawah nanti, belum. Yang pertama dulu. Oke, 6時半に起きます itu artinya bangun pukul 6:30. Nah, jadi kalau untuk menunjukkan waktu ya. Yang menunjukkan waktu nih. Nah, menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatunya itu atau pekerjaannya adalah bangun gitu ya. Pekerjaannya adalah bangun. Nah, kemudian kapan bangunnya? Kapan bangunnya itu adalah jam Rokujihang ya. 6:30 atau jam 6:30 kalau kita bilangnya Rokujihang ya, 6:30. Sama. Oke, Rokujihang ni okimas. Jadi bangun pukul 6:30. Nah, begitu. Oke, kemudian yang nomor 9 gimana? 7月2日に日本へ来ました。 Nana, shigatsu apa nanagatsu? Nah, 7 shigatsu ya. 7、 7 Oke. 7月2日に日本へ来ました. Jadi artinya datang ke Jepang pada tanggal 2 Juli yang lalu. Nah, yang lalu ini dari kimashita ya. Jadi kita tahunya itu yang lalu dari kimashita. 7月2日に日本へ来ました. Saya telah datang ke Jepang pada tanggal 2 bulan 7. Di tanggal 2 bulan 7. Nah, begitu. Nanti di pelajaran 5 kita pelajari. Oke, perhatian. Kata benda yang menunjukkan waktu seperti di bawah ini. Tidak dibubuhkan partikelnya. Jadi partikel ini ada pengecualiannya ya. Jadi nggak semua kata benda waktu ini menggunakan partikel nih. Ada beberapa partikel nih yang nggak dipakai. Itu balik. Ada beberapa kata benda waktu yang nggak dipakai dengan menggunakan partikel nih. Contohnya, kyo, ashita, asatte, kino, ototoi, kesa, konban, ima, mai asa, mai bang, mainichi, senshu, konshu, raishu, itsu, lagi nih, sengetsu, kongetsu, raigetsu, kotoshi, rainen, kyonen, dan lain-lainnya. Jadi semua yang di sini itu tidak menggunakan partikel nih. Jadi langsung aja. Contohnya gimana? Coba nomor 10 gimana cara bacanya?
Kino benkyo shimasu. No benkyo shimashita. Kino benkyou shimashita. Kino benkyou shimashita. Kemarin belajar, kemarin sudah belajar gitu ya. Jadi setelah kinonya itu tidak menggunakan partikel ni. Langsung aja kino benkyou shimashita. Nah, begitu. Ada lagi perhatian yang kedua untuk materi ini. Untuk kata benda berikut, ni boleh digunakan atau boleh dibubuhkan dan juga boleh tidak dibubuhkan. Yaitu adalah yobi, asa, hiru, bang, atau Ban Jadi yoru. yobi itu yang nama-nama hari ya. Getsuyobi, kayobi, mokuyobi, kinyobi, dan sebagainya yang 7 itu. Nah, itu boleh dipakai, boleh enggak. Oke, contohnya gimana? Nichiyobi ni narae ikimasu. Yobi narae ikimasu. Ichiyobi ni nadae ikimasu ya. Ichiyobi ni nadae ikimasu. Pada hari Minggu pergi ke Nara. Jadi pada hari Minggu pergi ke Nara. Nah, begitu. Nanti belajarin lagi yang partikel ini di bab 5-nya. Oke. Gimana, Sang? Minasan wakarimasu ka? Untuk yang kata benda. Wakarimasu. Oke, Yang jadi nggak pakai ni itu Hai wakarimashita sensei. gimana? Kayak ada yang mau tanya tadi, gimana? berarti yang nggak pakai ni itu yang tidak spesifik gitu ya, nggak ada jamnya gitu. Gimana? Yang nggak pakai ni Heeh. itu yang nggak ada jamnya gitu, yang tidak spesifik kayak kino itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Jadi tapi ototoi? Oh, ya aku paham maksud kamu. Jadi kayak nggak spesifiknya tuh hari apa gitu ya. Tapi gimana ya? Tapi kalau misalnya kayak Nichiyobi itu kan hari Minggu. Cuman kan dia hari Minggunya nggak tahu pagi, malam, siang. Juga ya. Itu kan yang itu kan itu boleh dipakai nih, boleh enggak yang hari-hari itu. Oh iya ya. Oh iya. Oke, jadi kira-kira gitu kemungkinan. Nah, berarti kalau yang nggak pakai ini kemungkinan tuh kayak karena mungkin nggak spesifik gitu ya. Nggak tahu dia pagi, siang, malam, jam berapa gitu. Oke. Nah, jadi yang pakai ininya itu yang pasti kalau di sini contohnya itu ada 2, yang untuk ini berarti untuk jam ya. Untuk jam. Nah, ataupun yang contoh kedua itu ada untuk yang tanggal-tanggal, ya, tanggal berapa, bulan berapa gitu. Nah, itu pakai ini. Oke. Nah, yang boleh pakai boleh enggak itu yang untuk hari, untuk pagi, siang atau malam. Nah, itu boleh pakai boleh enggak. Seperti itu ya. Jadi gimana? Kalau sudah paham, biar kita lanjut ke seperti biasa. Contohnya kita buat di kolom chat. Minasan wakarimasu ka? Wakarimashita. Oke, wakarimashita. Oke, kalau sudah paham coba. Izin bertanya. Gimana? Kalau semisalnya setengah gimana sensei? Misal nih setengah 1, setengah 2, setengah 3. Ini nih, hang-hang nih. Hang-hang. Kemarin itu kan kita udah bahas juga yang di sini. Kemarin tuh ada yang nanya tuh pas sesi pelajaran ini di Zoom kita sebelumnya. Itu udah ada yang nanya nih yang ima jihang. Ini kalau setengah gimana sensei katanya gitu kan. Udah aku jelasin juga di video sebelumnya. Nah, kalau mau aku jelasin lagi boleh singkat aja tapi ya. Ya intinya tuh kayak hang itu. Jadi jam 6 berapa? Bahasa Jepangnya rokuji. Berarti jam 6.30 rokuji hang. Nah, begitu. Tapi sebenarnya kan jam 6.30 itu kan 6.30. Kalau kita bilang kan setengah 7. Nah, makanya di sini buat setengah 7. Padahal itu jam 6.30 gitu. Jadi tambahkan aja hang-hangnya. Jam 6.30 rokuji hang, jam 2.30 ichi hang, 1.30 ichi hang gitu. Tambahkan aja hang-hangnya. Kalau setengah ya. Nah, Kalau misalnya dijadikan ini bisa nggak sensei? gimana? Tadi yang menit 30-nya jadikan sanju Bisa. ipung. Bisa. Jadi hang itu sama dengan sanjupung ya. Rokuji sanjupung sama rokuji hang itu sama. Oh, Gitu. baik Jadi sensei. dua-dua bisa dipakai. Arigatou gozaimasu. Itu itashimasu. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham semua, silakan coba buat contoh di chatnya. Ayo, coba contoh. Kasih waktu seperti biasa. Berapa ya? 3 menit. 3 menit.
Minasan, gambatte kudasai. Hachiji ni aimasu. Kino kimasu ka? 8時に。月曜日に学校へ行きます. Oke. Kita fokus ke yang partikel nih ya. Oh, Bang Raffi ini lengkap ya, ada pakai yang jam, ada yang pakai yang hari, sama pakai yang mantap. Ada lagi yang lain selain Bang Raffi? Yuk, jangan takut salah. Nanji terebi o mimasu ka? 3時に日本へ行きます。3時に日本へ行きます。お12月に恋人と結婚します。お素晴らしい。に出ました。私の学校。昨夜。結婚? So. Iya, aku nggak merhatiin pula. Iya. Bang Galaxy itu kekongnya itu pakai sokwong ya. Kekong. Jadi kalau nulisnya kanji itu seperti ini. Kekong. Aku lupa kanjiku masih belum bagus nih. Belum dibetulin. Lupa. Belum bisa aku nulis ininya. Nulis apa namanya? Nulis hiragana belum bisa. Masih belum betul nih yang di laptop kanjinya. Jadi kekong tuh pakai sokwong ya, pakai doublean. Su kecil, kekong bukan kekong. Oke, udah waktunya nih. Chingatsu Sanji nih. Chingatsu Sanji. Gimana kan? Bulan 7 jam 3. Lucu kayaknya Bang Agus. Bulan 7 jam 3. Mungkin lebih tepat bulan 7 tanggal 3. Nah, bulan 7 tanggal 3 jam 3. Nah, baru betul. Oke. Chingatsu 7月3日に日本へ行きます。7月3日3時に日本へ行きます。3日。Sensei nggak bisa nulis di kakak tak? Nggak bisa ngetik di kakak itu? Iya, sebenarnya sih bisa, cuman di keyboardnya itu dia coba kayak apa ya? Kalau biasanya kita kalau mau nulis kayak DA kan huruf D sama A. Nah kalau ini enggak, dia misalnya kita ketik A udah langsung keluar sa. Nah aku tuh nggak ada stiker keyboard Jepang, jadi nggak hafal mana yang sa mana yang ada. Aku bisa cakap gantinya tuh. Itu yang ada tulisan hiragana itu, yang kanan itu, kiri kanan. Terus ada itu input kana itu nonaktif. Nonaktifin gitu. Oh, ya, itu. Iya. Coba. Oh iya, arigatou gozaimasu. Betul. Iya, cuma gitu doang berarti. Iya. Arigatou ne. Ma, kore kekkon shitara. Kekkon ne. Kekkon ne. Oke, jadi kita lanjut ya. Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ke materi yang keempat ini. Oke, kita masuk yang karamade. Nah, kita masuk yang karamade nih. Ini karamade yang pertama kalau nggak salah ya. Ya, karamade yang pertama. Jadi kalau karamade nanti ada yang untuk karena, ada yang apa lagi ya? Untuk stekara itu juga beda lagi, gitu ya. Ini tinggal 10 menit kayaknya sempat lah aku ngejelasin satu materi lagi. Berarti kita hari ini sampai yang bab 4, submateri yang keempat. Minggu depan kita masuk yang submateri yang kelima sama yang keenam dan plus contoh-contoh latihannya ya. Oke, kita langsung aja ke submateri yang keempat dari bab 4 ini adalah kata benda 1,
partikel kara, kata benda 2, partikel made. Untuk yang penjelasan pertama, partikel kara menunjukkan titik permulaan atau tempat. Nah, sedangkan made menunjukkan titik akhir, waktu atau tempat. Nah, begitu ya. Jadi kalau kara itu awalnya, titik awal. Kalau made itu titik akhirnya, begitu ya. Oke, contoh yang pertama coba dibaca gimana? Contoh yang nomor 12 itu. 9時から5時まで勉強します。 Oke, 9 時から5時まで勉強します. Jadi titik awalnya adalah si kara. Jadi titik awalnya itu adalah jam 9 dari, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih enaknya dari gitu ya. Dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Nah, kalau ngartikannya dari belakang. Belajar, benkyoshimasu ya, belajar dari pukul 9 sampai pukul 5. Oke, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Memang rata-rata orang Jepang belajar dari jam 9 kayaknya. Temen aku juga katanya dari jam 9 sampai jam 3 gitu. Oke, kemudian contoh yang nomor 13 gimana tuh? 大阪から東京まで3時間かかります。 Oke, mantap. Osaka kara Tokyo made 3 jam kakarimasu. Jadi menghabiskan waktu 3 jam dari Osaka sampai ke Tokyo. Jadi titik awalnya adalah Osaka, dan akhirnya adalah Tokyo. Nah, jadi kalau dari Osaka ke Tokyo itu menghabiskan atau memerlukan waktu 3 jam. Gitu. Nanti kita pelajari lagi di bab 11 itu yang kakarimasu ya. Oke, lanjut ke penjelasan yang kedua. Kara dan made tidak selalu dipakai secara bersamaan, tetapi juga bisa dipakai sendiri. Contohnya gimana? Nomor 14 tuh. Nah, gimana? 9時から働きます。 Oke, 9 時から働きます. Oke, 9 時から働きます artinya adalah bekerja dari pukul 9. Oke, bekerja dari pukul 9 ya. Itu artinya. Nah, jadi dia cuma dipakai karanya aja. Nggak perlu yang lain juga bisa. Jadi nggak perlu kara made itu dia bersandingan. Harus ada nih kara sama made itu harus bersandingan. Nggak. Bisa dipakai sendiri-sendiri. Misalnya kayak tadi, uji kara hatarakimasu. Bekerja dari jam 9 atau dari pukul 9. Atau uji made hatarakimasu ya. Uji made hatarakimasu. Bekerja sampai pukul 9 juga boleh. Jadi nggak perlu dua-dua dipakai, sendiri juga boleh. Dia cuma kayak ngasih tahu, "Oh, aku kerjanya dari jam 9 loh." Atau dia mau bilang, "Aku kerjanya sampai jam 9 loh." Jadi dia cuma mau ngasih tahu satu bagiannya aja. Cuman dia mau ngasih tahu awal mulanya atau dia mau ngasih tahu akhirnya doang, itu boleh. Jadi boleh pakai made doang atau boleh pakai kara doang. Kemudian pengertian yang ketiga adalah untuk menyatakan waktu atau tanggal mulai dan selesainya kata benda yang diangkat pada topik dapat digunakan dengan des di belakang kara made atau kara made. Jadi satunya atau dua-duanya dipakai. Contohnya gini, nanti contoh aku jelasin. Oke, contohnya gimana tuh? 銀行は9時から3時までです。 Oke, ginko wa 9 時から3時までです. Oke, jadi ini nih, dia tuh kayak mana dia dari mana ini ya? Nah ini kata benda yang diangkat pada topik, nah begitu ya. Jadi ginko-nya ini topiknya. Nah kemudian, jadi yang ini itu uji kara sanji made itu adalah penjelasnya, menjadi predikat dia. Nah maka bank dibuka dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore gitu ya. 9 sampai pukul 3. Nah, dibukanya ini kenapa Bang nggak pakai nggak pakai kata kerja gitu ya. Nah, kayak ngartikannya itu yang agak gimana ya? Harus kayak bank itu dari jam 9 sampai jam 3 loh. Nah, kita secara alami gitu kan. Oh, apanya yang dari jam 9 sampai jam 3? Nah, pasti tahu dibukanya gitu atau beroperasinya si bank itu dari jam 9 sampai jam 3. Nah, begitu. Jadi yang diangkat topiknya itu si ginko-nya, kemudian si kara made-nya ini sebagai penjelasnya gitu, menyatakan waktu atau tanggal mulai dan selesainya. Ini ya.
Jadi tanggal mulai dan selesainya itu atau waktu mulai dan selesainya itu adalah Fujikara Sanjimade. Gitu ya. Bank dibuka pukul 9 sampai pukul 3. Kemudian contoh yang lagi, satu lagi gimana? Hiruyasumi wa 12時からです。 Oke. Hiruyasumi wa 12 12時からです。 時からです。 12時からです. Artinya adalah waktu istirahat siang ya. Hiruyasumi. Waktu istirahat siang dari pukul 12. Oke, jadi dia menyatakan bahwasanya si topiknya ini ya, Hiruyasumi itu mulainya dari pukul 12. Kalau misalnya mau dibilang juga kayak si Giko tadi juga bisa. Kayak misalnya ya Hiruyasumi wa 12時から1時までです. Itu juga bisa. Oke, jadi si karamade ini bisa dipakai sendiri ataupun bisa dipakai berdampingan gitu ya. Oke, gimana wakarimasu ka? Kayaknya nggak terlalu sulit kali lah ya. Oke, jadi coba karena tinggal 3 menit, aku kasih waktu 2 menit setengah. Coba buat kalimatnya satu-satu. Kalau nggak cukup satu-satu, berapa cukupnya aja? Yang 1, 2, 3. Kalau misalnya bisa 3-3 buat syukur. Kalau satu aja juga boleh, 2 juga boleh. Sampai menitnya tinggal 1 menit, nanti aku bilang. Kita udahi. Oke, silakan coba. Kasih cara imam aja. Aduh, Kadipa. それは誰のことですか？カリパ、私のことですか？愛する人は誰ですか？ Sensei, buka yang materi tadi Sensei. Gimana? Buat contoh. Itu webnya layarnya buka yang materi tadi buat melihat. Oke. Kure Indonesia からアメリカまで飛行機で10時間かかります. Oke, jadi dari Indonesia sampai Amerika kalau naik pesawat 10 jam ya. Kemudian ada Bang Agus. 5時から7時までゲームを遊びます. Bermain game dari jam 5 sampai jam 7. Ada Bang Heru, 私の父は5時から9時まで私の父は5時から7時まで働きます. O-nya nggak perlu ya Bang Heru. O-nya nggak perlu, langsung aja. 7時まで働きますgitu aja langsung. 学校は月曜日から金曜日までです. Oke, mantap. 昨日から今まで喉が痛いです。家から学校まで3時間あります。3時間あります。電車から来ました。家から学校まで、gimana Bang Rafi? Belum dapat. Ie kara gakkou made 3 jikan kakarimasu. Indonesia kara kimashita. Gitu. Enggak, kok ada Indonesia kara kimashita? Ya. Kan ada kakaknya. Dari. Oh iya. Oke, dapat nanti Zoom-nya tiba-tiba mati. Kalau mau diskusi lagi, kita lanjut di grup aja ya. Mau di WhatsApp atau di Telegram juga boleh. Oke, ya. 今日の授業を終えたいと思います。じゃあ皆さんお疲れ様でした。明日の授業も勉強ですね。じゃあまた明日ね。ありがとうございます。またお願いい明日。たしまして。また明日。